Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini terkait dengan perkuliahan kita di multimedia for marketing untuk kelas yang teori. Kali ini saya akan memberikan satu materi sisipan yang tidak lain adalah lanjutan dari bab yang sebelumnya. Yang ini juga menjadi bekal yang sangat penting sekali sebelum Anda nanti dalam masuk ke proyek untuk memulai produksi sampai dengan pasca produksi. Baik, ada dua istilah yang saya usung dan itu menjadi judul pada topik kali ini, yaitu angle dan komposisi. Ini adalah dua konsep yang sekaligus itu menjadi sebuah clue atau teknik ya. Saya bisa juga dibilang teknik yang mana dengan bekal ini insya Allah nanti Anda akan bisa lebih memahami bahwa sebuah karya itu punya latar belakang ilmu pendekatan tentang estetik sehingga Anda bisa membuat karya itu dengan materi yang sama ya, hanya dengan memanfaatkan 1, 2, 3 kombinasi dari teknik angle dan komposisi ini ternyata bisa memunculkan kesan yang berbeda, memunculkan nilai keindahan yang lebih kuat gitu ya. Jadi itu yang saya mau paparkan pada sesi kali ini. Baik, saya mulai dulu dengan pembahasan angle ya. Jadi angle ya, bukan angel. Jadi angle di sini yang dimaksud adalah sudut pengambilan gambar. Ya, jadi teknik ini digunakan untuk mengeksploitasi atau memunculkan atau memberikan kesan tertentu pada suatu objek yang menjadi menjadi bagian dari cerita atau karya kita. Itu. Jadi ada banyak pendekatan terkait dengan angle ini. Mungkin tentunya kalau terkait dengan angle maupun komposisi ini nanti Anda yang memang selama ini punya ketertarikan di fotografi atau videografi itu tentunya sudah bisa sudah cukup mengenal ini ya, sudah cukup mengenal, sudah pernah mengeksplorasi ini. Dari barangkali mudah-mudahan ada hal yang juga bisa melengkapkan sekaligus terutama bagi yang belum pernah tahu ya, mudah-mudahan itu bisa jadi tambahan wacana sehingga Anda akan bisa lebih lengkap gaya Anda dalam bereksplorasi sehingga karya Anda bisa lebih punya nilai estetika ya yang lebih baik. Baik, ada beberapa pendekatan. Saya akan bahas satu persatu. Jadi beberapa yang paling umum dan sebenarnya sering digunakan ya, itu dimulai dari ini low angle. Low angle kita ngomong low berarti itu rendah atau bawah ya. Jadi ini pengambilan gambar yang mana posisi sudut pandangan lensa atau pandangan mata ya, kalau kita posisinya melihat seperti saat ini posisi mata begini, kemudian kalau melihat ke atas, nah itu sudut sudut pengambilan gambar. Kalau kita ngomong untuk low angle itu mengambil dari posisi bawah ngesut ke atas. Jadi teknik ini biasa diimplementasikan untuk mengekspos foto-foto untuk bangunan ya. Banyak digunakan ya macam-macam. Di situ saya mencontohkan hotel ya. Ya bisa hotel, bisa kampus, bisa kantor ya kan.
bisa juga untuk properti rumah, apartemen ya. Yang itu rata-rata banyak memanfaatkan sudut pengambilan dari bawah menggunakan teknik low angle ini untuk apa? Untuk memunculkan kesan kemegahan, ya, supaya bisa lebih megah. Sementara kalau misalkan objeknya manusia, itu kalau misalkan dalam sebuah cerita ada tokoh yang itu dia diceritakan berbadan besar atau ibaratnya sebagai tokoh raksasa agar bisa memunculkan kesan bahwa dia itu badannya lebih gede, lebih menyeramkan, lebih terlihat besar, gitu ya. Maka pemanfaatan teknik low angle ini yang biasanya dipakai. Anda tentu juga tahu pengambilan gambar di banyak foto dari Bung Karno, ya, ataupun Bung Tomo pada saat di masa perjuangan dulu itu pengambilan yang dari bawah. Untuk apa? Untuk memunculkan kesan berwibawa dan punya power yang lebih. Gitu ya. Tentunya akan berbeda sekali pada saat foto pejuang kita itu Bung Karno pada saat orasi atau mungkin Bung Tomo pada saat orasi itu diambil dari high angle. Nah, itu akan ataupun sudut pandang yang lain ya, itu akan memberikan kesan yang berbeda ya. Oke, kita lanjut saja karena materi ini sebenarnya bisa disampaikan dengan sangat cepat ya. Low angle berikutnya ini adalah beberapa contoh penerapannya. Jadi bisa dipakai kalau untuk gedung ya seperti ini. Diambil low angle kira-kira akan frame-nya akan seperti ini. Kemudian bisa juga dipakai untuk bangunan, untuk candi atau monumen seperti ini ya kan. Ini kalau untuk yang objek manusia dan tentu berbeda pada saat Anda mengambil foto atau video kendaraan, mengambil dari low angle. Apalagi kalau Anda bayangkan misalkan ini adalah gambar yang bergerak bahwa dia mulai dari luar frame kemudian masuk in frame, kemudian berjalan di slow motion, kemudian dia lewat ke sini dan kamera posisinya di bawah. Pengambilan dengan teknik low angle itu memberikan kesan yang berbeda ya. Bisa tergantung dari ini apa secara estetik atau bentuk dari kendaraan itu bisa memunculkan sisi eksotik dari sisi kemewahannya, bisa memunculkan itu ataupun barangkali ada sudut-sudut dari bentuk dari detail dari mobil tersebut yang bisa terekspos lebih wow gitu ya, lebih mewah, lebih unik gitu ya. Oke, berikutnya setelah low kita masuk pada ada teknik juga yang disebut frog eyes ya, frog eyes atau mata kata ya. Mata kata ini bagaimana? Ini low angle tapi lebih ekstrim lagi. Ibaratnya kalau misalkan di posisi kamera itu seperti pengambilannya adalah seperti pada saat Anda posisi tengkurap ya. Tengkurap kemudian Anda menengadah ke atas. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau di posisi kamera sehingga akan ekstrim sekali. Pengambilan low-nya akan ekstrim sekali. Ini biasa juga digunakan untuk memberikan satu kesan yang lebih unik, yang kadang-kadang memang menjadi kesan-kesan baru yang tak terbayangkan sebelumnya, gitu ya. Kesan yang tanpa batas ya. Lagi-lagi untuk seperti ini banyak digunakan untuk contohnya dan untuk pengambil gambar untuk mengangkat estetikanya untuk gedung-gedung pencakar langit. Kalau nggak gitu untuk ini pepohonan di hutan. Nah, berikut ada contohnya untuk frog eye ya. Ini ya kalau ini kan pepohonan ya di hutan yang diambil dari sudut pengambilan frog eye. Kemudian ini ya pohon kelapa. Betul-betul mengambil ibaratnya kamera posisi dari bawah menengadah ke atas. Ya seperti itu. Secara ekstrim. Ini kira-kira bentuk apa? Ini yang bahan besi.
instrument measure yang untuk bangun cor kolom itu ya. Nah, diambil dari posisi bawah secara ekstrim. Ini seperti kesannya menjulang tanpa batas ini ke atas. Oke, dan ini nanti pada saat kita membahas tentang teknik-teknik selanjutnya akan semakin peka bahwa satu gambar ini sebenarnya dia menerapkan beberapa teknik. Ya, jadi saat ini kita memang membahas dari sisi angle, tapi nanti pada saat kita sudah masuk pembahasan tentang komposisi, Anda akan tahu kenapa kok gambarnya seperti ini, kenapa framingnya seperti ini atas pertimbangan atau pendekatan dari teknik angle maupun teknik komposisi. Kita lanjut dulu. Setelah low angle, setelah frog eye, maka kebalikannya, kita akan melanjutkan pembahasan untuk high angle. Jadi kalau high angle otomatis kita ngomong pengambilan sudut dari atas, pengambilan gambar dengan sudut pandang dari atas ke bawah posisinya begitu. Jadi ya ibaratnya kalau di sini contohnya saya kasih gambaran untuk mengambil kerumunan orang diambil dari atas untuk memperoleh kesan tertentu, ya bisa ya tergantung seberapa tinggi ya pengambilannya. Jadi bisa memberikan kesan kecil atau kerdil gitu atau misalkan ada beberapa orang yang sedang berkerumun kan itu kalau dari sisi tinggi kan bisa berbeda-beda masing-masing orang. Tapi pada saat diambil dari atas bisa lebih kelihatan kesetaraannya. Nah, itu bisa memunculkan kesan seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa contoh untuk pendekatan untuk aplikasi teknik high angle. Lihat ini ambil bunga teratai ya. Posisinya ibaratnya kalau seperti di Kota Malang ya ibaratnya Anda sedang di alun-alun di balai kota itu, alun-alun Bundar, kemudian Anda memandang dari posisi Anda berdiri, Anda melihat bunga teratai, yaitu high angle. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini di tanah laut ini ya. Ya, mengambil dengan posisi yang agak tinggi. Ya, mungkin di sini ada bebatuan, saya juga kurang hafal ya. Agak kurang tinggi di situ, kemudian bisa terlihat pada posisi ini yang jelas posisinya terbayang ya, kira-kira setara dengan inilah paling enggak gitu. Dengan posisi agak jauh, maka ini posisi high angle juga. Penerapan pada food fotografi, kita lihat di situ ada cangkir kopi dan instrumen bunga buatan gitu ya. Ini juga contoh penerapan untuk yang high angle. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana menggambarkan sebuah kebersamaan, kesetaraan dalam tim. Nah, ini akan lebih, perspektifnya akan lebih ketangkep pada saat menerapkan high angle. Sehingga semuanya dapat, semuanya kena gitu ya. Tapi secara kesan yang dimunculkan itu tersampaikan. Baik, high angle. Di teknik high angle, ini juga ada pendekatan yang kalau di low angle tadi yang ekstrim kita sebut frog eye. Nah, kalau untuk high angle itu istilahnya bird eye, mata burung. Jadi mengambilnya betul-betul di posisi yang sangat tinggi. Jadi digambarkan ya kalau dulu saya mencontohkan ya bagaimana mengambil gedung, bangunan atau mungkin pelabuhan atau mungkin kapal yang sedang berlayar diambil dari helikopter. Ya kan? Itu gambaran untuk bird eye. Tapi kalau era sekarang ya pakai drone itulah ya, pengambilan menggunakan drone ya, itu teknik bird eye view. Ya, jadi perspektifnya bisa lebih luas, bisa lebih lengkap ya. Kemudian contoh ngambil lalu lintas kendaraan yang diambil dari tower atau bangunan yang lebih tinggi, dan itu yang jelas cukup ekstrim jarak ketinggiannya antara objek dengan titik pengambilan gambar. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa mengambil kendaraan, lalu lintas kendaraan dari perspektif yang jauh dan tinggi. Berikutnya juga kita lihat yang di sini. Nah,
yang di pantai ya, itu juga pengambilan dari bird eye. Contoh yang sebelah kiri ini adalah bird eye untuk menangkap perspektif yang lebih luas bagaimana suasana pelabuhan sampai ke sebagian dari kota itu kala senja gitu ya, itu masih bisa ketangkep dengan lebih lengkap. Nah, itu pendekatan pakai bird eye. Jadi dari perspektif yang jauh dan tinggi untuk mendapatkan satu gambaran yang lebih lengkap. Oke, kemudian ada salah satu pendekatan teknik khusus, tapi yang jelas ini juga tidak semua perangkat ya, tidak semua piranti mensupport ini, mensupport untuk bisa dilakukan teknik ini. Jadi, cuman kalau lagi-lagi kalau teknologi sekarang ya rata-rata untuk kamera, bahkan kamera HP ya sebagian sudah bisa mengakomodasi ini wide angle. Wide angle itu adalah pengambilan secara melebar ya. Jadi untuk panorama pemandangan ya, atau mungkin pengambilan khusus untuk memunculkan kesan eteksi yang berbeda. Nah, itu bisa pakai teknik wide angle. Contohnya seperti ini. Jadi untuk ngambil foto di suasana di stadium ya, kemudian bisa memberikan kesan bahwa ini seseorang yang sedang menari di pantai, kemudian keindahan pantainya supaya kesannya bisa unik, maka pakai wide angle, kemudian bahkan ada kesan lengkungnya. Nah, ya seperti ini ada suasana di tepian sungai. Ini juga diambil melalui dengan pendekatan wide angle. Ya, wide angle ya. Oke, itu untuk beberapa gambaran teknik angle untuk menunjang estetika dari karya Anda. Berikutnya saya akan melanjutkan pada komposisi.